Shalom saudaraku, terima kasih saudara telah bersama kami untuk mengikuti pemberitaan firman Tuhan dan kebenarannya. Baptisan terus menjadi polemik dan perdebatan. Mengapa demikian? Karena kita berusaha untuk mengartikan lain kata baptis atau kata baptisan itu. Ya, kita tidak berusaha untuk mengerti, kita tidak berusaha untuk memahami kata baptis atau kata baptisan itu dalam artinya yang sesungguhnya. Ya, kita tahu kata baptis atau baptisan itu tidak cuma digunakan di dalam Alkitab, tapi di seluruh terjemahan lainnya. Ya, King James Version misalnya juga menggunakan kata baptism, ya, baptism. Nah, kata baptis ini sendiri berasal dari kata Yunani baptiso, ya, baptiso yang kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia itu adalah membasuh, mencelup, ya, membenamkan dalam air atau membuat bersih menggunakan air. Sebelum lanjut, saya ingin disclaimer dulu bahwa apa yang saya ingin uraikan di sini bukan untuk mengklaim sah atau tidak sahnya sebuah baptisan, tapi saya ingin mengajak saudara-saudara untuk coba mengerti, dan kemudian kalau saudara sudah mengerti, saudara simpulkanlah sendiri. Ya, kalau saudara menemukan sebuah kata, ya, saya ambil contoh di sini, saudara membaca kata mandi, ya. Kalau saudara baca kata mandi, apa yang timbul dalam pikiran saudara? Apakah itu cuci kaki? Apakah itu cuci tangan? Apakah itu cuci muka? Saya pikir kita semua akan sepakat mengatakan kata mandi itu adalah dengan mengguyur tubuh kita dengan air yang banyak, ya kan? Lalu menyabuninya, begitu, ya. Kalau saudara mempunyai seorang anak, sebutlah anak TK begitu, ya, yang sudah bisa berkomunikasi, saudara bilang kamu pergi mandi, maka dia akan masuk ke kamar mandi dan dia akan mengguyur tubuhnya, ya. Dia tidak akan mencuci kaki atau mencuci tangan, mencuci muka lalu keluar kamar mandi mengatakan kepada mamahnya, saya sudah mandi, ya. Nah, artinya apa? Setiap kata itu ada maknanya, ada artinya yang khusus, ya, yang spesifik gitu. Nah, kalau dia cuma cuci kaki, cuci muka, atau cuci tangan, kan tidak bisa kita sebut itu sebagai mandi, saudara. Begitu juga dengan kata baptis, ya, yang kita sudah singgung tadi, berasal dari kata Yunani baptiso, yang mempunyai arti membasuh, mencelup, membenamkan dalam air, atau membuat bersih menggunakan air. Nah, sekarang kalau misalkan saudara punya anak datang ke sekolah dan ujian, sebutlah nggak usah tinggi-tinggi, ya, kelas 1 SD aja, kelas 1 SD aja. Lalu ada soal yang mengatakan terangkan arti kata mandi, ya. Lalu anakmu itu menjawab, oh itu cuci kaki atau cuci tangan atau cuci muka, maka gurunya pasti akan menyalahkan jawaban itu, ya, tidak akan membenarkan jawaban itu. Jadi kalau saudara mau tanya benar atau salah, ya itulah contohnya, gitu. Artinya yang saya mau katakan di sini, kalau saudara memang memilih, ya, menyimpulkan atau memutuskan untuk melakukan baptisan itu sesuai dengan makna, ya, yang sudah kita kenal secara umum, yang saya sebutkan tadi, ya, membasuh, mencelup, ya, membenamkan dalam air, membuat bersih menggunakan air. Tentu saja ini kan tidak bisa saudara disalahkan, ya, karena saudara melakukan baptisan menurut arti daripada kata baptis itu sendiri, ya, saudara. Jadi kalau saudara melakukan baptisan, ya, dengan menuruti arti daripada kata baptis itu sendiri, maka saudara tidak akan disalahkan, ya. Saya sudah beri contoh tadi, seorang anak SD kelas 1 ketika disuruh menerangkan kata mandi itu, dan kalau dia menjawabnya itu dengan mencuci kaki, mencuci lain daripada mengguyur badannya dengan air dan menyabuninya, maka pasti itu akan disalahkan oleh gurunya, ya. Jadi sebenarnya ini sayang sekali, ya, kalau misalkan kata baptisan ini masih terus diperdebatkan sampai hari ini, ya. Sifat manusia itu ingin menunjukkan bahwa dirinya paling benar, walaupun harus menentang
atau melanggar kaidah-kaidah di dalam bahasa itu sendiri. Buat saya tidak ada masalah. Setiap keputusan ada risikonya masing-masing. Di sini saya hanya ingin menjelaskan kepada saudara bahwa yang saya pahami kata baptisan atau kata baptis itu adalah seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Dia berasal dari kata Yunani yang kalau di dalam bahasa Indonesia diartikan adalah membasuh, mencelup, membenamkan dalam air, membuat bersih menggunakan air. Saudara mau mengatakan itu artinya berbeda? Silakan saudara, ya. Tapi di seluruh dunia, atau kalau saudara datang ke orang yang berbahasa Yunani dan saudara minta dia untuk menerangkan kata baptis, saya yakin orang Yunani itu atau orang yang berbahasa Yunani itu akan mengatakan kepada saudara, itu artinya adalah membasuh, mencelup, membenamkan dalam air, membuat bersih menggunakan air. Nah, sekarang terserah kepada diri kita masing-masing. Stoplah perdebatan ini, ya. Kita sudah tahu ada arti dan makna tersendiri kata baptisan itu. Kita tidak usah perdebatkan dengan orang yang mengartikannya lain. Tidak usah kita berdebat panjang lebar dengan orang yang berusaha membuat artinya berbeda. Ya, kita nggak usah bicara baptisan deh. Kita bicara kata mandi aja deh. Coba saudara berdebat dengan seseorang mengenai kata mandi itu. Saudara bilang kata mandi itu adalah mengguyur badanmu, ya, seluruh badanmu dengan air, ya, menyambuninya, ya, mengguyurnya dengan air yang banyak. Lalu lawan bicaramu mengatakan itu bukan. Mandi itu cuci kaki, cuci tangan, cuci muka. Apakah akan selesai perdebatan seperti itu, saudara? Ya. Sampai kiamat pun tidak akan pernah selesai, saudaraku. Ya. Jadi kalau kita sudah mengerti dan kita mau membawa itu kepada perdebatan kepada orang yang mempunyai pemahaman yang berbeda, saya pastikan saudara tidak akan pernah menemukan titik temunya. Daripada buang-buang energi, buang-buang waktu, saudaraku, mendingan saudara melakukan sesuai dengan pengertian yang saudara telah dapatkan. Ya, lakukanlah sesuai dengan keyakinan, berdasarkan ilmu pengetahuan atau pengetahuan saudara. Lakukanlah dengan apa yang benar. Ya, saya di sini sekali lagi tidak mengatakan sah atau tidak sah. Saya sedang menerangkan kepada saudara. Mengertikah saudara apa kata baptis itu? Ya, mengertikah saudara apa kata baptisan itu? Sekali lagi saya ulangi, kata baptis itu bukan hanya ada di dalam Alkitab berbahasa Indonesia, tapi di terjemahan lain bahasa Inggris, misalkan King James Version, di sana menggunakan kata baptism. Ya, jadi kata baptisan itu bukan hanya dimonopoli oleh Alkitab berbahasa Indonesia, tapi seluruh Alkitab terjemahan lain juga menggunakan kata yang sama. Dan kita sudah tahu sekarang, kita sudah dengar hari ini, bahwa kata baptis atau baptisan itu berasal dari kata Yunani baptizo yang dia memiliki arti, ya, arti yaitu membasuh, mencelup, membenamkan dalam air, membuat bersih menggunakan air. Saudara mau berpolemik mengenai arti ini, saya tidak akan melayani saudara untuk berdebat soal ini, ya, karena memperdebatkan sesuatu dengan pemahaman yang berbeda tidak akan pernah ada selesai-selesainya, saudara. Saya kasih contoh yang simpel tadi. Kita memperdebatkan aja kata mandi itu, saudara. Ya, saya katakan mandi adalah mengguyur badan kita dengan air, menyabuninya dan mengguyur kita dengan air yang banyak tubuh kita. Itu adalah mandi. Tetapi ketika saudara memperdebatkan itu dengan orang lain yang mengartikan itu adalah mencuci kaki, mencuci muka, atau mencuci tangan, itu tidak pernah akan ketemu, tidak akan pernah selesai. Jadi stoplah perdebatan, lakukanlah baptisan itu sesuai dengan pengertianmu yang benar, sesuai dengan pengetahuan yang benar, ya. Lakukan dengan keyakinan yang baik, ya. Tidak perlulah kita harus berdebat terus-menerus untuk masalah ini, ya. Jangan lagi bertanya kepada saya, itu yang baptisan bukan selam itu sah atau tidak. Sorry to say, saudara, mohon maaf saudara. Dari penjelasan saya ini kan saudara bisa menarik kesimpulan sendiri. Jangan saudara membuat saya menjadi hakim atas saudara. Saya tidak sedang menghakimi siapa-siapa di sini. Saya berbicara berdasarkan pengetahuan, ya, berdasarkan ilmu pengetahuan, berdasarkan pengetahuan sekali lagi. Jadi pengetahuan saya, kata baptis itu berasal dari kata Yunani baptisu yang mempunyai arti seperti yang sudah saya jelaskan berulang-ulang tadi. Jadi saudara jangan menjadikan saya menghakimi saudara dengan memaksa saya untuk menjawab sah atau tidak sah sebuah baptisan. Ya, saudara akan bisa memutuskan sendiri.
Dari penjelasan ini saudara percaya tidak bahwa kata baptisun itu mempunyai arti seperti yang sudah saya terangkan itu? Kalau saudara berkeyakinan lain atau ilmu pengetahuanmu itu berbeda, saudara mau mengatakan lain artinya, silakan saudaraku, ya. Yang saya pahami dari banyak literatur, ya, kalau kita baca, kita akan menemukan kata baptisan atau kata baptis itu mempunyai arti yang sudah saya terangkan tadi: membasuh, mencelup, membenam ke dalam air, membuat bersih menggunakan air. Demikian saudara, pemberitaan firman Tuhan kali ini. Kiranya memberkati saudara, dan kita jumpa lagi pada pemberitaan firman Tuhan lainnya. Haleluya. Amin.